Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini saya ingin menyampaikan renungan mengenai jangan hidup penuh dengan kepura-puraan. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca di dalam Mazmur pasal 28 ayat yang ketiga. Ya, Mazmur 28 ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Janganlah menyeret aku bersama-sama dengan orang fasik ataupun dengan orang yang melakukan kejahatan, yang ramah dengan teman-temannya tetapi hatinya penuh kejahatan. Bagaimana kitab Mazmur ini menyampaikan, menasehatkan kepada kita untuk cara hidup yang sesungguhnya atau cara hidup yang benar. Nah Bapak Ibu Saudara, bagaimana Mazmur mengatakan kalau kita hidup ini jangan penuh dengan kepura-puraan. Ya, hidup dalam kepura-puraan sama artinya hidup dalam kemunafikan. Munafik berarti bermuka dua, orang yang sedang memainkan, orang yang sedang menjalani kehidupan ini dengan memainkan peranan ganda. Artinya memakai topeng, atau orang yang perkataannya berbeda dengan isi hatinya, atau orang yang perkataannya itu tidak sesuai dengan perbuatan atau tindakannya. Itulah yang disebut dengan kepura-puraan. Kalau kita ingin melakukan sesuatu yang baik kepada orang lain, lakukanlah itu dengan tulus, bukan oleh karena penuh dengan pura-pura. Supaya orang lihat kita baik, tetapi dalam hati kita melakukannya tidak tulus. Bapak Ibu Saudara, orang lain boleh tertipu, tapi Tuhan tidak pernah bisa tertipu oleh karena tindakan-tindakan kita. Yang Tuhan ajarkan kepada kita adalah bagaimana kita hidup ini, perkataan kita, tindakan kita itu sesuai, saudaraku. Ya, nah bahkan Yesus pernah mengatakan, Yesus pernah mengecam ahli-ahli Taurat karena cara hidupnya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan kepada umat. Yesus bilang begini, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Jadi Yesus mengecam karena tindakan-tindakan ahli Taurat itu beda dengan apa yang diajarkan dengan perbuatan-perbuatannya. Makanya Yesus bilang celakalah. Nah, saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara dan saya tidak mau menjalani kehidupan kita ini dengan cara-cara yang seperti itu. Sudah pasti bahwa Tuhan sangat tidak menyukai cara-cara hidup kita sebagai orang percaya dengan kehidupan yang penuh dengan kemunafikan. Kalau kita mau hidup menjalani kehidupan ini, mari kita jalani kehidupan ini dengan sebenarnya. Artinya, tindakan kita, perkataan kita harus sesuai. Jangan kita ngomong A, tapi tindakan kita B. Artinya kita menjadi orang-orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan, yang bisa dipercaya oleh sesama manusia. Karena menjalani kehidupan ini tidak dengan kemunafikan, tidak dengan berpura-pura. Kalau Bapak Ibu Saudara mengasihi seseorang, kasihlah orang itu dengan sungguh-sungguh. Jangan dengan kasih yang pura-pura. Di depan kita mengasihi, tapi di dalam hati kita mengutuki. Itu sangat hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Kalau saudara, Bapak Ibu Saudara ingin menjalani kehidupan ini dengan benar, lakukanlah itu. Bukan oleh karena saudara pura-pura dengan menjalani kehidupan ini dengan benar. Hiduplah benar tanpa ada pura-pura. Hiduplah dengan melakukan kebaikan tanpa ada pura-pura. Hiduplah dengan mengasihi sesama tanpa ada pura-pura. Kita harus menampilkan kehidupan yang sesungguhnya sebagai orang-orang percaya yang beriman kepada Tuhan. Disitulah kita akan menjadi saksi Tuhan yang sempurna. Karena apa? Apa yang kita ucapkan, itulah tindakan kita. Tentunya Bapak Ibu Saudara, kita perlu kasih karunia Tuhan. Ya, saya percaya ketika kasih karunia Tuhan ada dalam kehidupan kita, kita akan menjalani kehidupan ini bukan dengan kepura-puraan, tapi dengan kesungguhan sebagaimana yang firman Tuhan katakan untuk kita lakukan atau kita bertindak. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ayo hari ini saya ingin mengajak kita keluar dari kehidupan yang menggunakan topeng. Kita keluar dari kehidupan yang munafik. Kita keluar dari kehidupan yang hanya berpura-pura untuk dilihat orang supaya kita tampil baik, tampil benar.
Kita itu nggak perlu untuk hal-hal yang seperti itu. Kita harus hidup apa adanya, bagaimana adanya. Karena kita ini hidup ada sebagai terang, sebagai anak-anak terang. Kita tidak boleh memiliki kehidupan dua panggung, ya siang beda, malam beda. Tidak, tapi kita adalah anak-anak terang. Di dalam kegelapan, di dalam terang, kita harus menunjukkan terang kita yang sesungguhnya. Karena terang Kristus adalah hidup kita. Karena itu janganlah hidup penuh dengan kepura-puraan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Saya ingin mengajak untuk kita ambil waktu untuk kita berdoa sejenak. Bapa di surga, terima kasih buat firman Tuhan hari ini untuk mengajar buat kami hidup dengan tidak pura-pura, tapi hidup dengan sungguh-sungguh, dengan ketulusan hati. Karena itu kami berdoa jangan sampai ada lagi kemunafikan di dalam kehidupan kami. Jangan biarkan kami menggunakan topeng atau kehidupan ganda, tapi kami mau belajar hidup tampil dengan integritas atau dengan apa adanya. Sebagaimana firman Tuhan katakan, itulah yang kami mau lakukan. Roh Kudus, tolong kami perlu kekuatan daripadamu, kami perlu Roh Kudus menaungi kami, sehingga kami mampu menjalani kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tinggalkan cara hidup yang penuh dengan kepura-puraan, tapi kita hidup dengan ketulusan dan kesungguhan hati di dalam Tuhan. Tuhan memberkati.